Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saktianto Sudisno dengan NIM 2203040014. Dan Saya Andre Satria Risdianto dengan NIM 2203040013. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah pemrograman berbasis framework dengan judul aplikasi konsultasi dokter. aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk mensimulasikan sistem konsultasi medis secara online antara pasien dan dokter. Dengan sistem ini, pasien bisa mengirimkan pesan konsultasi dan dokter dapat merespon dengan status serta menambahkan catatan. Untuk teknologi yang kami gunakan yaitu front end menggunakan Next.js, Redux Toolkit, dan untuk back end-nya menggunakan Express.js dan Squash ORM. Untuk database-nya menggunakan MySQL. Untuk komunikasi data antara front end dan back end dilakukan dengan menggunakan REST API. Beberapa fitur yang sudah kami implementasikan antara lain yaitu login dan register untuk dua role, pasien dan dokter. Halaman dashboard sesuai role. Untuk yang pasien dapat mengirim konsultasi ke dokter. Untuk yang dokter dapat melihat daftar konsultasi masuk, merespon dengan status, dan menambahkan catatan. Data yang ditampilkan bersifat dinamis berdasarkan database. Untuk use case aplikasi konsultasi dokter, aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi proses konsultasi antara pasien dan dokter secara daring. Dalam use case diagram ini terdapat dua role utama, yaitu pasien dan dokter. Untuk use case pasien memiliki 5 skenario penggunaan. Di antara lainnya, satu, pasien melakukan registrasi untuk membuat akun pada sistem. Setelah pasien melakukan registrasi, pasien akan login untuk masuk ke dalam sistem. Dan di dalam sistem, pasien bisa konsultasi itu untuk masuk ke form konsultasinya. Terus bisa membuat pesan konsultasi untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan kesehatan. Dan yang kelima, yang terakhir, melihat riwayat konsultasi guna meninjau konsultasi sebelumnya. Untuk role dokter mempunyai 4 skenario penggunaan, yaitu login. Untuk masuk ke sistem aplikasi, yang kedua, melihat semua konsultasi yang diajukan oleh pasien. Yang ketiga, memberikan status konsultasi seperti menyetujui atau menolak permintaan. Untuk yang terakhir dan yang keempat, memberikan catatan berupa diagnosis atau saran medis. Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai alur interaksi antara role dan sistem yang akan dikembangkan. Penyusunan use case ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan pengguna dapat diakomodasi secara sistematis. Lalu masuk ke back end-nya. Untuk back end kita menggunakan tools Node.js, Express.js, Squash, dan MySQL. Untuk struktur folder backend-nya terdapat models, controllers, dan routers. Untuk autentikasi kita menggunakan out controller itu untuk register dan login. Dan basecrypt untuk hash password, JWT untuk token. Untuk model database terdapat user dan consultation. Relasinya itu pasien dan dokter, konsultasi, has many dan belongs to. Untuk routing terdapat out request untuk out endpoint dan terdapat consultation routes untuk membuat, mengupdate dan mendapatkan konsultasinya. Terdapat juga dokter routes itu mengambil data dokternya, masih mengambil data dokternya. Dan terdapat API utamanya yaitu POST API konsultasi untuk mengirim konsultasi,
API konsultasi ID status itu untuk mengupdate status, dan juga API konsultasi ID catatan untuk mengupdate catatan. Untuk bagian frontend-nya, tools yang digunakan adalah Next.js, Router, Redux Toolkit, dan Tailwind CSS. Yang pertama, state management. Menggunakan Redux Toolkit untuk menyimpan data autentikasi user, login atau register. Yang kedua, ada routing halaman, login dan register sama dengan halaman autentikasi. Dashboard dokter untuk lihat konsultasi dari pasien. Dokter bisa update status dan tambah catatan. Dashboard pasien, form kirim konsultasi ke dokter. Komponen pentingnya, form konsultasi, pasien memilih dokter dan mengisi pesan konsultasi. Mengisi atau mengirim pesan konsultasi. Untuk update status JSX dan update note JSX, untuk dokter mengubah status dan menambahkan catatan konsultasi. Untuk penggunaan use effect dan fetch API, ambil data list dokter saat form di load. Untuk fetch data konsultasi sesuai role user, dokter atau pasien. Oke, berarti lanjut ke demonya. Pertama, kita melakukan registrasi. Contohnya dengan nama Sigra. Lalu memasukkan emailnya, dengan password. Lalu daftar sebagai pasien. Langsung masuk ke login. Oke, di sini terdapat form konsultasi baru di dashboard pasien. Di sini kita bisa langsung menuliskan pesannya, seperti demam dengan suhu mencapai 39 derajat Celcius disertai batuk pilek. Nah, langsung kita kirim konsultasi. Maka di riwayat konsultasi langsung terdapat pesannya dengan status pending karena kita belum melihat di bagian dokter. Sekarang kita masuk kepada bagian dokter. Nah, di sini pada pasien Sigra tadi kita bisa melihat pesannya, yaitu demam dengan suhu mencapai 39 derajat disertai batuk pilek. Di sini kita bisa memberikan catatan seperti kompres dengan air hangat, lalu beli obatnya dengan merek obat batuk pilek dosis 2 kali sehari. Nah, langsung simpan saja. Untuk status kita bisa ganti dengan menjadi terima, ditolak, atau selesai. Untuk status kita selesai. Nah, masuk ke dashboard pasien lagi, kita refresh dulu. Maka ini akan update, yaitu status menjadi selesai dan catatan dengan diganti dengan kompres dengan air hangat, lalu beli obat dengan merek obat batuk pilek dosis 2 kali sehari. Berikut demo yang bisa kita sampaikan
Selama pengerjaan aplikasi ini, tantangan terbesar adalah pada pengelolaan step menggunakan Redux dan validasi relasi antar model di Schools. Namun, dengan debugging bertahap dan konsultasi dokumentasi, masalah bisa diatasi. Demikian presentasi dari kami. Semoga aplikasi ini bisa menjadi contoh implementasi nyata dari konsep yang telah kita pelajari. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.